Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari yang ke-7 apa ke-8 ini kita tetap masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan aktivitas puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah keberkahan dalam bulan puasa, menambah amal kita di bulan puasa, tentunya kita mengkaji, mengaji agar kiranya menambah wawasan, menambah ilmu kita sehingga ibadah kita betul-betul menjadi tetap semangat, termotivasi dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari bersama. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada suatu saat pernah terjadi pada sahabat Rasulullah. Rasulullah mempunyai sahabat yang bernama Sa'labah. Beliau orang yang gak punya, orang miskin. Biasa orang miskin, orang fakir, pasti ya kebanyakan itu adalah aktif beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau aktif berjamaah dengan Rasulullah. Akan tapi suatu saat beliau setelah jamaah dengan Rasulullah, beliau tidak ikut wiritan dengan Rasulullah. Langsung pulang kembali. Nah, karena melihat hal itu, Rasulullah akhirnya menegur, menanyakan tentang apa yang terjadi kepada Sa'labah sehingga tidak berwirid, tidak wiritan, langsung pulang sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang munafik. Akhirnya Rasulullah menemui Sa'labah tersebut. Wahai Sa'labah, ada apa dengan engkau setelah sholat langsung pulang seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang munafik, tidak ikut wiritan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Sa'labah, ya Rasul, iya betul ya Rasul, saya setelah sholat langsung pulang ya Rasul. Kenapa? Saya ditunggu oleh istri saya di rumah ya Rasul. Saya dengan istri saya ini cuma mempunyai baju satu gantian. Ketika saya sholat istri saya telanjang ada di rumah ya Rasul, menanti kepulangan saya gantian bajunya. Maka itulah yang terjadi pada diri saya. Oleh karena itu mohon ya Rasul, doakanlah aku ya Rasul, agar kiranya diberi rezeki oleh Allah, aku bisa beribadah dengan sempurna, memakai baju yang sempurna. Ya Rasul, mohon dana. Apa jawaban Rasulullah? Wahai Sa'labah, qalilun tu'addi syakrahum khairun min katsirin la tutikuhum. Wahai Sa'labah, sedikit yang kau syukuri itu lebih baik daripada banyak tapi kamu tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang diberikan kepadanya. Maka syukurilah, sedikit itu membawa maslahah manfaat untuk kamu, itu namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghayal yang banyak, saya khawatir kamu tidak mampu untuk bersyukur. Justru malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah kepada Sa'labah. Sa'labah masih belum mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Akhirnya Sa'labah hadir lagi kepada Rasulullah, bilang, ya Rasul, mohon aku didoakan ya Rasul. Mohon kiranya aku kau doakan agar Allah memberikan rezeki aku ya Rasul. Maka aku akan memberikan hak-hak harta yang diberikan kepada aku ya Rasul. Ini ungkapan Sa'labah. Dijawab oleh Rasulullah, wahai Sa'labah, apakah kamu tidak mengetahui, apakah kamu tidak mempunyai utusan yang menjadikan uswah kalian, tauladan kalian? Ketahuilah wahai Sa'labah, bahwa sesungguhnya andaikan aku menghendaki gunung itu
jadikan emas, maka Allah akan mengabulkan gunung itu akan jadikan emas untuk aku, Sa'labah. Karena aku tidak mau, aku takut, aku khawatir dengan harta yang diberikan kepada aku itu bisa menjadikan lupa aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, kalau bisa jangan, Sa'labah, apa yang kamu miliki syukurilah itu. Masih belum lagi merespon apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya datang lagi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang ketiga kalinya. Ya Rasul, mohon betul ya Rasul, doakan kami ya Rasul, doakan aku agar Allah memberikan rezeki kepada aku sehingga aku bisa mengeluarkan hak-hak yang aku keluarkan ya Rasul. Masih ngeyel lagi Sa'labah. Saking ngempetnya nafsunya, pingin seperti orang kaya, semuanya tercukupi, semuanya pingin apa saja terpenuhi. Akhirnya karena 3 kali, maka Rasulullah mungkin merasa tidak enak. Rasulullah meskipun tahu bahwa Sa'labah ini kalau diberi rezeki oleh Allah akan lupa nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia selalu memaksa Rasulullah berdoa, maka Rasulullah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Didoakan. Akhirnya Sa'labah bahagia, didoakan, ternyata betul-betul langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa Rasulullah kepada Sa'labah. Nah, suatu saat Sa'labah hingga sampai beliau mempunyai hewan ternak kambing yang sangat banyak, meluas, tidak hanya di Madinah. Berkembang biak hewan ternaknya, kambing itu meluas di mana-mana, di gunung, di bukit-bukit mana. Banyak hewan ternaknya Sa'labah. Nah, karena banyaknya harta Sa'labah, hewan semuanya banyak, Rasulullah akhirnya menyelidiki, melihat jamaah setiap kali, setiap waktu. Kok nggak kelihatan sama sekali Sa'labah? Sudah 1 minggu dilihat Rasulullah tidak pernah kelihatan. Tanyalah Rasulullah kepada sahabat, wahai sahabat, di manakah Sa'labah? Kok kayaknya 1 minggu, 1 bulan ini tidak pernah melihat Sa'labah sholat berjamaah, bahkan Jumatan saja tidak. Jawab oleh sahabat, ya Rasul, Sa'labah sekarang ya Rasul sudah berlimangan harta, sudah kaya, hewan ternaknya ribuan ya Rasul. Beliau disibukkan dengan hewan ternaknya itu sehingga tidak sempat untuk berjamaah, tidak sempat untuk sholat Jumat. Beliau masih ada di bukit sana, ada di gunung. Apa jawabannya Rasul? Celaka Sa'labah, celakalah Sa'labah. Nah, seketika Rasulullah, karena Sa'labah sudah banyak betul hartanya, hewannya, memerintahkan 2 sahabat. Wahai sahabat, tolong sampaikan kepada Sa'labah agar kiranya mengambil sebagian hewannya untuk diberikan hak-haknya orang fakir miskin. Ambillah zakatnya Sa'labah untuk orang-orang fakir miskin. Jawab sahabat 2 utusan Rasulullah, siap ya Rasul, kami laksanakan. Datanglah 2 utusan Rasulullah hadir ke Sa'labah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, gimana kabarnya Sa'labah? Alhamdulillah baik lah. Kamu gimana, ada apa kok kesini tumben kesini? Iya Sa'labah, saya ini utusan Rasulullah. Saya diperintahkan Rasulullah untuk mengambil zakat orang fakir miskin dari kamu, wahai Sa'labah. Serentak langsung Sa'labah kaget. Dihitung hewannya, berapa zakat saya yang perlu saya berikan kepada Rasulullah untuk fakir, orang-orang fakir miskin. Segini hewannya ada berapa, dan ditotal. Ini bukan zakat, ini bukan sodakoh, serentak jawab Sa'labah. Ini namanya adalah pajak. Ini adalah namanya adalah pemerasan. Tolong pulanglah, saya pikirkan dulu itu. 2 utusan tersebut dari Rasulullah kaget melihat sikap Sa'labah yang seperti itu.
Akhirnya pulang pamit dari Sa'labah, menghadap kepada Rasulullah. Disampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, jawaban Sa'labah adalah itu bukan zakat, itu bukan sedekah, tapi itu adalah pajak pemerasan." Maka beliau tidak mau memberikan sedekah atau zakatnya, ya Rasul. Celaka Sa'labah, celakalah Sa'labah. Jawaban Rasulullah, celaka Sa'labah. Akhirnya Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah, di antaranya wa minhum man ahadallaha, itu di antaranya natallaha apa itu atahullah, tidak atallahu, itu di antara mereka adalah ada yang berjanji kepada Allah, jikalau diberi keutamaan, fadilah, rezeki dan sebagainya, mereka akan melaksanakan, memenuhi hak-haknya terhadap orang-orang fakir miskin atau orang-orang lain. Nah, Allah menurunkan gara-gara peristiwa Sa'labah seperti itu, Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah. Kebetulan pas waktu itu diketahui oleh saudara Sa'labah. Ada sebagian saudara Sa'labah mendengar bahwa Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah tentang masalah Sa'labah, yang asal mulanya orang fakir miskin minta doa kepada Rasulullah, lupa kepada Rasulullah, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang asal mulanya aktif berjamaah tidak pernah berjamaah, asal mulanya jamaah Jum'ah tidak pernah Jum'atan. Ini disebabkan tergoda, teruji, tergoda oleh duniawi sehingga melupakan tentang ukhrawi. Laporlah akhirnya saudara Sa'labah tersebut bilang kepada Sa'labah, "Wahai Sa'labah, apakah kamu tidak tahu bahwa sekarang Rasulullah diturunin ayat dari Allah? Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah bahwa tentang dirimu, di antaranya orang-orang muslim ada yang berjanji kepada Allah, jikalau diberi anugerah, keutamaan, rezeki, maka dia akan menunaikan hak-haknya." Nah, turun ayat itu, apa kamu tidak tahu Sa'labah? Akhirnya Sa'labah membawalah kambingnya, sapi dibawa ke Rasulullah. Diantar ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini sedekahku, ini zakatku ya Rasul." Apa jawaban Rasulullah? "Wahai Sa'labah, Allah sudah melarang kepada aku untuk menerima sedekahmu. Mohon maaf, aku tidak menerima sedekahmu wahai Sa'labah. Pintu sedekahmu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala." Dibawa ke Sayyidina Abu Bakar, ditolak. Dibawa ke Sayyidina Umar, ditolak. Dibawa ke Sayyidina Utsman, ditolak semuanya, sehingga sampai meninggallah Sa'labah di masa-masa Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Meninggallah Sa'labah dalam kondisi belum sempat membayarkan zakatnya. Itulah gambaran orang yang asal mulanya miskin, fakir, tidak punya apapun, setelah diberi oleh Allah rezeki atas doa Nabi Muhammad SAW agak memaksa sampai 3 kali memohon doa agar diberikan kekayaan oleh Allah. Setelah diberi kekayaan, melupakan Allah, melupakan orang atau zat yang memberikan rezeki padanya, sehingga apa yang terjadi, akhiratnya tertinggal. Lah, itulah gambaran-gambaran di antara kita. Maka syukurilah apa yang kita miliki, syukurilah apa yang kita pegang, yang sampai kepada kita itu adalah rezeki kita bersama. Jangan sampai kita terlalu berhayal, mengandai-andai dan lain sebagainya, ingin jadi orang yang begini-begini dan sebagainya. Itu khawatirnya adalah bisa melupakan kebiasaan kita, bisa melupakan jamaah kita, ngaji kita, khidmah kan Jam'iyah Nahdlatul Ulama kita, dan juga aktivitas organisasi Islami yang lain, sehingga kita ngurusi duniawi melupakan ukhrawi. Mudah-mudahan cerita ini, kisah ini menginspirasi kepada kita semuanya, bisa membuat kita termotivasi mensyukuri atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.